Selamat pagi Bu Hilda dan teman-teman. Perkenalkan saya Dadi Rizky Wibowo dari perwakilan Home Group 4 akan menjelaskan materi mengenai stunting di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan menyampaikan outline presentasi. Pertama ada definisi masalah, kemudian kedua ada hipotesis, ketiga ada data stunting dan gizi buruk di Indonesia, keempat indeks pembangunan manusia, kelima kebijakan pemerintah terkait stunting, keenam upaya mengatasi kekurangan gizi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, 7 penerapan program gerakan masyarakat hidup sehat atau dikenal dengan Germas di Indonesia, 8 upaya Indonesia dalam meningkatkan kualitas MCK, 9 upaya dunia dalam mengatasi zero hunger, 10 SDGs dan Global Nutrition Target, dan terakhir ada kesimpulan. Pertama ada definisi masalah. Kelompok kami menetapkan bahwa definisi masalahnya adalah stunting yang disebabkan karena gizi buruk menyebabkan berbagai permasalahan dan berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian kami juga telah menetapkan hipotesis masalah. Kami menetapkan bahwa hipotesisnya atau dugaan sementaranya adalah stunting yang disebabkan karena gizi buruk dapat menghambat kualitas pembangunan sumber daya manusia. Kemudian di sini ada data stunting dan gizi buruk di Indonesia. Jadi persentase stunting Indonesia ini cukup fluktuatif. Pada 2014 berkisar di angka 28,9%, kemudian naik pada tahun 2015 itu berjumlah 29%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 dengan persentasenya berjumlah 27,5%, dan pada 2017 mengalami peningkatan kembali sebesar 29,6%. Dan kasus stunting di Indonesia ini memang masih tinggi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2019, angka stunting di Indonesia ini mencapai 30,8%, di mana WHO itu sendiri telah menetapkan bahwa angka stunting di suatu negara itu tidak boleh lebih dari 20%. Kemudian ini ada proporsi balita yang mengalami masalah gizi di Indonesia. Kami mengambilnya dari katadata.co.id. Kemudian ini ada artikel juga yang menyatakan bahwa kurang gizi merupakan masalah serius yang masih melanda di Indonesia. Jadi berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi kurang gizi di Indonesia ini mencapai angka 17,7%. Pada ibu hamil, masalah anemia masih menjadi ancaman, yaitu sekitar 48,9%. Di samping itu, kekurangan energi, protein, vitamin, dan mineral juga masih menjadi masalah serius yang tentunya dapat berdampak pada kualitas generasi bangsa di masa yang akan datang. Kemudian ada indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia itu apa sih? Indeks pembangunan manusia ini adalah indeks yang menjelaskan atau menggambarkan bagaimana penduduk ini dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Konsep IPM ini diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990. Kemudian ada 3 dimensi dasar dari indeks pembangunan manusia. Pertama ada umur panjang dan hidup sehat. Kemudian yang kedua ada pengetahuan, dan ketiga ada standar hidup layak. Kemudian di sini ada data IPM di Indonesia, di mana pertumbuhan indeks pembangunan manusia ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun adanya peningkatan ini belum menjamin peringkat Indonesia di mata internasional. Peringkat Indonesia mengenai indeks pembangunan manusia ini terus mengalami penurunan pada tahun 2017. Indonesia berada di peringkat 113, kemudian 2018 berada di peringkat 114. Kemudian pemerintah juga telah menetapkan beberapa kebijakan terkait stunting, dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada komitmen pemerintah dalam mengatasi stunting. Jadi Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa titik dimulai pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Itu harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian ibu, kematian bayi yang meningkat. Tugas besar kita di situ. Nah, ini adalah bukti bahwa pemerintah saat ini telah memprioritaskan stunting. Kemudian, apa aja sih kebijakan pemerintah terkait stunting ini? Yang pertama ada gizi spesifik, di mana gizi spesifik ini dibagi menjadi 2. Ada intervensi spesifik dan ada intervensi sensitif. Kalau intervensi spesifik ini memfokuskan intervensinya pada sektor kesehatan. Bentuk intervensinya adalah berupa suplementasi besi folat, promosi dan konseling gizi ibu hamil, dan pemberian makanan tambahan. Sementara itu, di lain sisi ada intervensi sensitif,
di mana intervensi ini memfokuskan intervensinya pada sektor non-kesehatan. Kedua, kebijakan pemerintah itu ada air bersih, sanitasi, dan kesehatan dibagi menjadi 2 program. Ada program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, atau biasa yang disebut dengan Pansimas. Kemudian ada program sanitasi total berbasis masyarakat atau yang disebut dengan STBM. Nah, pertama Pansimas. Pansimas ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan juga hidup sehat di kalangan masyarakat, dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas layanan air minum bersih. Sementara itu, STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat ini memiliki 5 pilar utama, yakni stop BAB sembarangan, kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian ada pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Kemudian kebijakan ketiga dari pemerintah terkait stunting ada pendidikan anak usia dini, di mana pemerintah melakukan 3 strategi utama untuk mensinergikan antara pendidikan dan gizi. Yaitu pertama, memperluas rentang usia program pengembangan anak usia dini, kemudian menciptakan sinergitas dengan program bantuan sosial, dan adanya dukungan dari pemerintah untuk integrasi program dalam pelatihan dan kurikulum sekolah. Keempat, ada perlindungan sosial. Implementasinya adalah PKH, di mana program PKH ini mempunyai 2 tujuan utama, yakni tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Dalam tujuan jangka pendeknya, program ini bertujuan untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga miskin. Sementara dalam jangka panjang, program PKH ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan antar generasi. Nah, keefektifan PKH ini telah dibuktikan dengan adanya peningkatan pemeriksaan kehamilan dan imunisasi yang lengkap dan sesuai dengan jadwal, dan ini juga telah menurunkan severe stunting sebesar 3,3 percentage point. Dan kebijakan terakhir dari pemerintah ini ada ketahanan pangan. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah mengeluarkan beberapa program seperti optimalisasi kelompok rumah pangan lestari atau KRPL, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dan gerakan memasyarakatkan makan ikan. Terus ada upaya mengatasi kekurangan gizi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam melakukan pencegahan stunting di masyarakat, pemerintah ini membentuk program 1000 hari pertama kehidupan. Nah, programnya ini ada 10 yang ada di slide ini. Nah, penanganan stunting oleh pemerintah ini meliputi penimbangan balita, konseling, suplementasi gizi, dan layanan kesehatan dasar. Nah, kemudian pemerintah juga telah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas MCK di Indonesia. MCK atau singkatannya adalah mandi cuci kakus adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu. Dan ini ada faktor-faktor penyebab kenapa kualitas sanitasi ini masih rendah. Yang pertama, masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. Kemudian kedua, masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sama ketiga, ada masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi. Nah, ada 4 cara dalam membangun kualitas MCK. Pertama, ada strategi promosi kesehatan terkait sanitasi. Kedua, ada advokasi. Ketiga, ada dukungan sosial. Dan keempat, ada pemberdayaan masyarakat. Jadi promosi kesehatan ini yang pertama merupakan proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Penerapan promosi kesehatan dalam program kesehatan ini pada dasarnya merupakan bentuk penerapan strategi global yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Adapun menurut WHO, strategi global ini meliputi advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kedua ada advokasi. Jadi advokasi ini adalah upaya untuk memengaruhi para pembuat kebijakan agar memberikan dukungan terhadap suatu masalah dan memberikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada dukungan sosial. Nah, upaya advokasi ini akan lebih efektif jika dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, ketua RW, hingga ibu PKK setempat untuk mendapatkan dukungan sosial. Peran tokoh masyarakat ini dinilai cukup krusial karena posisinya sebagai panutan masyarakat setempat. Mereka ini, orang-orang yang dipercaya di lingkungannya ini, dapat membantu upaya promosi kesehatan
yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Selain pendekatan advokasi dan dukungan sosial, dalam mengatasi perilaku BABS, perlu diperkuat aspek pemberdayaan masyarakat. Petugas kesehatan perlu mengetahui potensi yang ada di masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi alternatif solusi dalam melakukan pemecahan terhadap masalah. Kemudian di sini ada gerakan masyarakat hidup sehat atau biasa disebut dengan Germas di Indonesia. Jadi Germas ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Terus ada makna logo Germas. Jadi 3 pilar dari program Indonesia Sehat ini adalah penerapan paradigma sehat, kemudian penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Kemudian di sini ada makna-maknanya dari logo ini. Bidang hijau terang dengan bentuk hati merupakan lambang dari semangat universal dan tulus dari upaya membawa seluruh warga negara Indonesia untuk lebih sehat. Kemudian ada huruf K mewakili kata kesehatan yang merupakan bidang dari kementerian yang bertanggung jawab atas Germas. Kemudian ada bagian logo berbentuk 5 ujung pada sebuah bidang bulat mewakili 5 nilai Kemenkes, yaitu pro-rakyat, responsif, efektif dan bersih, serta berlandaskan Pancasila. Dan yang terakhir ada garis menyerupai busur panah, ini melambangkan tujuan dari Kemenkes Republik Indonesia. Terus ada 7 langkah gerakan masyarakat hidup sehat. Pertama ada melakukan aktivitas fisik, kedua makan buah dan sayur, ketiga tidak merokok, keempat tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, kelima melakukan cek kesehatan berkala, keenam menjaga kebersihan lingkungan, dan yang ketujuh adalah menggunakan jamban. Tujuan umum Germas menjalani hidup yang sehat. Manfaat menjalani gaya hidup sehat ini adalah pertama, peningkatan kualitas kesehatan hingga peningkatan produktivitas. Jadi ketika seseorang memiliki kualitas kesehatan yang tinggi, maka tingkat produktivitasnya juga akan semakin tinggi. Kemudian ada lingkungan yang bersih dan sehat. Dan yang ketiga, manfaat dari menjalani gaya hidup sehat ini adalah serta berkurangnya resiko membuang lebih banyak uang untuk biaya berobat ketika sakit. Kemudian di sini ada upaya dunia dalam mengatasi zero hunger. Program yang diberi nama Zero Hunger Challenge ini dicetuskan oleh Ban Ki-moon pada tahun 2012. Program ini merupakan visi pribadi dari Ban Ki-moon itu yang menginginkan tidak ada lagi orang yang kelaparan di dunia ini. Untuk mewujudkan zero hunger tentu dibutuhkan upaya yang komprehensif. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk pengimplementasian dari zero hunger. Pertama ini adalah meningkatkan produktivitas petani lokal. Kedua ada program manajemen gizi buruk. Ketiga meningkatkan ketahanan pangan. Keempat pemberdayaan petani perempuan. Kelima menambah keanekaragaman hayati pertanian. Keenam meningkatkan pasokan energi atau peralatan yang cukup dan memadai. Terus ada Sustainable Development Goals atau SDGs. Ini merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk di Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Jadi SDGs ini berisikan 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kemudian peraturan Sustainable Development Goals di Indonesia. Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi ini telah menandatangani Perpres SDGs nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perpres tersebut dinilai juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs ini dilaksanakan secara partisipatif yang tentunya melibatkan berbagai pihak. Kemudian ada Global Nutrition Target by WHO. Jadi pada tahun 2014, Badan Pengambil Keputusan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu Majelis Kesehatan Dunia, merumuskan Global Nutrition Target 2025. Secara global, terdapat banyak organisasi yang berkomitmen untuk mengurangi malnutrisi, seperti Program Pangan Dunia dan UNICEF yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian semua organisasi yang terlibat tersebut secara ideal ini harus mengutamakan program yang nantinya dapat mencapai visi WHO global. Adapun di sini ada visi-visi nutrisi global WHO di tahun 2025. Kemudian ada aksi untuk mendorong progres dalam mengurangi stunting.
Pertama ada meningkatkan identifikasi, pengukuran, dan pemahaman tentang stunting, dan juga meningkatkan cakupan kegiatan pencegahan stunting. Kedua, menerapkan kebijakan dan atau memperkuat intervensi untuk meningkatkan nutrisi dan kesehatan ibu, dimulai dengan gadis remaja. Ketiga, melaksanakan intervensi untuk praktik peningkatan eksklusif menyusui dan pemberian makanan pendamping ASI. Dan yang terakhir ada perkuat intervensi berbasis masyarakat. Stunting pada anak-anak dimanifestasikan melalui siklus ibu-ibu yang kekurangan gizi, yang menghasilkan bayi dengan berat badan kurang, yang mengalami pertumbuhan terhambat, dan kekurangan gizi kronis seiring waktu berjalan. Nah, pada akhirnya kita sampai juga di tahap kesimpulan. Jadi, dengan menangani stunting, maka masalah kekurangan di Indonesia ini dapat diatasi. Jika gizi yang didapatkan oleh masyarakat sudah mencukupi, maka kecerdasan masyarakat tidak akan terganggu dan masalah kemiskinan dapat berkurang. Kemudian di sini ada kesimpulan kedua. Di sini kesimpulan kedua ini fokus untuk menjawab hipotesis yang sebelumnya telah kita state. Jadi, adanya fakta bahwa peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 113 pada tahun 2017 ke peringkat 114 pada tahun 2018 dari 180 negara telah membuktikan bahwa Indonesia telah mengalami penurunan indeks pembangunan manusia. Angka stunting yang kian tahun kian meningkat akan berakibat pada semakin banyaknya anak yang mengalami gangguan kognitif atau kecerdasan. Nantinya peningkatan dari jumlah anak yang mengalami gangguan kognitif ini akan berdampak pada menurunnya tingkat pendidikan dan tingkat produktivitas yang diikuti dengan meningkatnya angka kemiskinan, dan meningkatnya angka kemiskinan ini pada akhirnya juga akan berdampak pada penurunan kualitas SDM di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa stunting yang disebabkan oleh gizi buruk dapat menghambat kualitas pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.